Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kali ini kita akan membahas beberapa hadis tentang golongan atau nikmat-nikmat yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh surga Allah janjikan buat hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka seharusnya kita berlomba-lomba untuk meraih surga yang seluas langit dan bumi. Sungguh kehidupan di dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Sesungguhnya tempat kita adalah akhirat. Itu bagi orang-orang yang beriman. Dia akan yakin dan akan mengenali di mana tempat kembalinya kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya surga yang Allah janjikan di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh kedua telinga, dan juga tidak pernah terlintas ataupun terbesit di dalam hati manusia. Disebutkan bahwa ada serombongan hamba-hamba Allah yang masuk surga bagaikan bulan purnama. Itu adalah golongan-golongan, tingkatan yang paling utama masuk surga. Kemudian tingkatan yang kedua adalah bagaikan bintang yang paling berkilauan. Itu adalah golongan yang paling bawah. Kemudian dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ahli surga yang paling rendah tingkatannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam hadis ini bahwa sekecil-kecilnya surga bagi ahli surga yang paling rendah, maka baginya 10 kali lipat dunia. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain
yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada seseorang yang akan memasuki surga yang terakhir, yaitu ketika seseorang tadi telah melalui yaitu siksaan api neraka. Dia dihukum di neraka, dibersihkan, disucikan sebelum memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tadi berjalan dan merangkak, maka Allah berfirman, "Idhhab fadkhul jannah." Pergilah engkau untuk memasuki surga. Maka seseorang tadi di dalam bayangannya, di dalam pikirannya, seolah-olah surga sudah penuh. Maka seseorang tadi kembali dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan pada Allah, "Ya Allah, sungguh surga telah penuh." Maka Allah kembali berfirman, "Idhhab, pergilah engkau, fadkhul jannah," untuk memasuki surga. Maka seseorang tadi kembali untuk menuju surga. Maka di dalam bayangannya dia merasa bahwa surga sudah penuh. Maka kembalilah dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Allah, sungguh surga telah penuh." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masuklah. Ya, bagimu surga 10 kali lipat dunia." Jemaah sekalian, ya, ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekecil-kecilnya surga, ya, yang akan didapatkan bagi hamba-hamba Allah yang masuk surga yang terakhir kali, yang telah, ya, orang-orang beriman yang sebelum masuk surga disiksa dulu, disucikan dulu, ya, sekecil-kecilnya surga, ya. Dan hadis ini dijelaskan bahwa 10 kali lipat dunia. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, ya. Berbahagialah kita yang memiliki iman walaupun sebesar zarah, walaupun sekecil biji sawi. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Maka sepantasnya kita harus mengejarnya di bulan Ramadan ini. Apalagi janji Allah ada Lailatul Qadar yang malam, ya, kata Nabi, malam 1000 bulan, ya. Apabila kita mendapatkan malam itu, maka amalan kita bagaikan kita beramal selama 1000 bulan, kira-kira 83 tahun lebih. Inilah janji Allah yang pasti, ya. Maka jangan lewatkan kesempatan umur kita, ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Belum tentu, ya, kita diberi kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW mengabarkan Lailatul Qadar turun 10 terakhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyempatkan 10 hari 10 malam beriktikaf di masjid, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, untuk banyak beramal soleh di masjid, ya. Dalam riwayat lain 20 hari terakhir, ya. Maka saya pribadi menghimbau kepada ayah bunda sekalian, saling mengingatkan bahwa surga adalah sungguh mahal, ya. Tidak bisa kita mendapatkan surga dengan tidur-tiduran, tidak bisa. Bersantai-santai, tidak bisa. Ya, kata Allah tadi yang saya sebutkan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera, ya. Bersegera, jangan ditunda-tunda.
Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menceritakan bahwa di surga ada sebuah pohon, yang pohon tersebut apabila dikelilingi oleh penunggang kuda, penunggang kuda yang sungguh mahir, ya, dengan kecepatan yang luar biasa, ya, untuk mengelilinginya, maka niscaya tidak akan pernah mampu, walaupun ya selama 100 tahun belum bisa dikelilingi. Betapa besarnya pohon surga. Subhanallah. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ya, di dalam surga terdapat pasar. Masya Allah, ada pasar nih. Kata Nabi SAW, setiap hari Jumat ahli surga ya, menuju pasar. Kata Nabi SAW, maka ada angin dari utara yang akan meniup, yang akan menerbah wajah dan pakaiannya. Maka kata Nabi SAW, maka orang tersebut akan berubah menjadi, yang laki-laki akan menjadi semakin tampan, yang perempuan akan semakin cantik, semakin harum. Bayangkan, Masya Allah. Kemudian mereka akan pulang ke keluarganya, ya. Maka Allah pun akan merubah keluarganya. Demi Allah, kata mereka, engkau semakin ganteng, engkau semakin cantik, yang perempuan. Dan mereka pun berkata, demi Allah, kalian pun demikian. Semakin bagus, semakin ganteng, dan semakin cantik. Masya Allah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sungguh rugi jika kita tidak terkesan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di bulan Ramadan ini manfaatkan. Ya, kejar itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW ya, berpesan kepada umatnya, mintalah surga 3 kali. Dalam riwayat lain, mintalah surga 7 kali. Maka surga akan berkata kepada Allah saat itu juga, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan bersabda pula, mintalah perlindungan dari api neraka 3 kali. Dalam riwayat lain 7 kali. Maka neraka pun demikian, memohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah dia dari api neraka. Demikianlah ayah bunda, ya, kultum singkat ini tentang kenikmatan surga, janji surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin semangat di bulan Ramadan ini, semakin semangat di Lailatul Qadar nantinya. Semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan semuanya anak-anak kita menjadi ahli surga. Ya, jangan doa untuk diri sendiri saja, tapi doakan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Ya, kita doakan semuanya agar semuanya selamat dari api neraka dan Allah masukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.